Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tematik. Ayo adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Pelajaran yang keempat. Kita awali materi kita yang pertama, yaitu tentang tanggung jawab pemilik wirausaha. Nah adik-adik, dalam menjalankan usahanya, seorang pemilik usaha harus bekerja keras dan memiliki semangat pantang menyerah. Sikap tersebut dapat mengembangkan sebuah usaha menjadi maju. Seorang pemilik usaha juga bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang ia hasilkan. Tidak hanya dari kualitas barangnya saja, tetapi kemasannya juga perlu diperhatikan oleh pemilik wirausaha. Semakin baik kemasan, masyarakat semakin menyukai barang tersebut, dan akhirnya timbul keinginan untuk membeli. Nah, oleh karena itu, diperlukan sikap tanggung jawab yang baik dari pemilik wirausaha yang terlibat. Dengan demikian, kegiatan wirausaha dapat berjalan dengan lancar. Sudah paham ya adik-adik? Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita yang kedua, yaitu tentang menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan. Nah adik-adik, setiap orang pasti memiliki riwayat hidup yang berbeda dengan orang lain. Riwayat hidup didasarkan pada identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Pembuatan riwayat hidup harus didasarkan pada kenyataan yang telah dilalui oleh pembuat riwayat hidup. Riwayat hidup dapat disampaikan secara lisan. Untuk memudahkanmu saat menyampaikan secara lisan, kamu dapat membuat daftar riwayat hidupmu dalam bentuk narasi sederhana. Nah sekarang coba kita perhatikan contoh riwayat hidup dalam bentuk narasi sederhana berikut ini. Riwayat hidupku. Saya Beni Maulana. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2006. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah Komplek Melati Indah, Blok D4, nomor 7, Cimanggis, Jawa Barat. Saat ini, saya bersekolah di SD Erlangga. Saya pernah juara 1 dalam lomba cerdas cermat sains, juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia, dan juara 2 lomba puisi Sumpah Pemuda. Kegiatan saya saat ini yaitu anggota koperasi sekolah, anggota UKS, serta les musik dan bahasa Inggris. Nah, itu dia ya adik-adik, contoh riwayat hidup dalam bentuk narasi sederhana. Pembelajaran yang kelima. Kita awali materi kita yang pertama, yaitu tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Nah, kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri.
Nah, tahukah adik-adik, Indonesia termasuk negara yang mengekspor barang ke negara lain. Indonesia juga banyak mengimpor barang dari negara lain. Ada beragam barang atau komoditas ekspor Indonesia. Apa saja itu? Mari kita pelajari. Nah, berikut ini jenis-jenis barang dagangan atau komoditas yang diekspor oleh Indonesia. Yang pertama, hasil industri seperti semen, tekstil, dan kain batik. Yang kedua, hasil pertanian dan perkebunan seperti kacang kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Yang ketiga, hasil hutan seperti kayu potongan, rotan, dan damar. Yang keempat, hasil peternakan dan perikanan seperti daging kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara. Yang kelima, hasil pertambangan seperti migas atau minyak bumi dan gas alam, dan non-migas yaitu batu bara, logam emas, perak, besi, timah, dan nikel. Selain ekspor, barang atau komoditas yang diimpor oleh bangsa Indonesia cukup beragam. Nah adik-adik, berikut beberapa barang yang diimpor Indonesia dari luar negeri. Yang pertama, barang olahan migas seperti bensin, solar, kerosin, dan aftur. Yang kedua, barang konsumsi seperti makanan dan minuman yang diawetkan, daging, susu, dan buah-buahan. Yang ketiga, barang industri seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. Yang keempat, bahan baku seperti bahan baku industri pangan dan minuman, suku cadang mesin, dan bahan kimia untuk keperluan bahan industri lainnya. Dan yang kelima, jasa biasanya dari negara-negara maju seperti tenaga ahli. Bisa ya adik-adik? Cukup sekian ya video pembelajaran kita untuk kali ini.